Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Denny Wahyu Saputra dari SMA Negeri 1 Semen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan sedikit tentang aksi nyata saya pada modul 1.1. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan terkait dengan aksi nyata apa yang menjadi perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Yang pertama yakni terkait dengan kepuasan. Setelah saya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya merasa bangga. Saya merasa menjadi pelopor adanya perubahan pendidikan menjadi lebih baik lagi, di mana saya berusaha untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif, lebih aktif, dan terjalinnya berkolaborasi sesama peserta didik. Yang kedua, terkait dengan tantangan. Tentu adanya tantangan dalam menerapkan pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mengubah bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Saya merasa tantangan yang terasa sulit, sehingga perlu adanya strategi yang tepat. Walaupun tidak serta-merta perubahan itu muncul, sehingga perlu ada adaptasi dan menambahkan keilmuan saya guna melakukan inovasi dalam menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, terkait dengan emosional. Saya merasa adanya tingkatan emosional terhadap peserta didik saya. Dengan adanya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, tentu akan mendorong juga keterlibatan emosional, karena adanya pendekatan yang berbeda, mulai dari menghargai perbedaan, keterlibatan kerjasama sesama peserta didik, maupun terhadap kepada saya selaku pengajar, sehingga mampu memberikan stimulus dalam mengembangkan potensi dan ide kreatif. Kemudian yang keempat, yang merupakan bagian yang terakhir, yaitu adalah rasa bangga. Tentu, bila dibilang rasa bangga, saya memang merasa bangga, tetapi ini tidaklah cukup, tidaklah berpuas hati, karena saya merasa bangga telah menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara karena telah berusaha melakukan perubahan positif. Tentunya salah satunya adalah dalam pembelajaran saya di kelas. Semoga perubahan ini dapat turut menggerakkan berbagai pihak yang ada dalam lingkungan sekolah. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yakni yang pertama adalah berpusat kepada peserta didik. Bahwa kita ketahui peserta didik itu dilahirkan dengan keunikan, dengan kekarakteristikan yang berbeda, sehingga dalam merancang pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Karena antara satu dengan yang lain pasti berbeda, yang memiliki background dari segi ekonomi, dari segi lingkungan maupun keluarga, itu pun juga berbeda, sehingga perlu adanya pembelajaran yang diferensiasi yang perlu ditunjukkan untuk diinisiasi dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, yakni adalah poin kolaborasi. Kerjasama antar transjawat dalam menyusun perencanaan pembelajaran sehingga terwujud inovatif dalam adaptasi model pembelajaran, yang dimana hasil dari berbagai praktik dan juga pemanfaatan teknologi dalam kegiatan proses belajar mengajar, serta melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan dan setiap kegiatan yang mereka lakukan, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dari peserta didik untuk melatih juga bertanggung jawab dan ikut andil berperan aktif dan menciptakan pola berpikir kritis dari setiap individu para peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian poin yang selanjutnya yakni yang muncul adalah penilaian autentik.
bahwa peserta didik itu sejatinya mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga saya sebagai pengajar tentu memberikan metode atau penilaian yang berbeda. Begitupun dalam hal penilaian ini, bahwa penilaian sejatinya adalah proses untuk memberikan tindak lanjut akan hal yang perlu ditingkatkan, sehingga dengan memberikan kesempatan anak-anak atau peserta didik melakukan proyek, melakukan kegiatan seperti presentasi, ini adalah merupakan penilaian yang relevan dengan kehidupan nyata, yang mampu memunculkan sifat-sifat percaya diri, tanggung jawab, mandiri, dan selanjutnya. Kemudian rangkaian pelaksanaan aksi yang meliputi perencanaan, penerapan, dan refleksi. Di sini ada beberapa rangkaian yang telah saya lakukan. Yang pertama, mulai dari perencanaan. Perencanaan yang saya lakukan yang pertama adalah tentu adanya komunikasi dan kolaborasi dengan sesama rekan guru, dengan sesama rekan sejawat, yang di sini akan muncul ide-ide kreatif yang akan memberikan inspirasi saya dalam merencanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, tentu adanya kegiatan diskusi. Dengan adanya diskusi ini memberikan gambaran, memberikan ide-ide yang lain yang mungkin bisa saya terapkan. Kemudian yang ketiga, tentu dengan meningkatkan kompetensi saya melalui diklat, pelatihan, maupun seminar. Kemudian dalam proses rangkaian pelaksanaan aksi, yaitu penerapan, yang pertama adalah dari hasil kegiatan peserta didik, saya memberikan diferensiasi produk. Salah satunya di sini adalah anak-anak membuat sketsa organ sistem sirkulasi dalam proses pembelajaran mata pelajaran biologi yang saya lakukan, sehingga muncul dalam proses kegiatan pembelajarannya tentu mengadopsi pembelajaran diferensiasi yang bisa dilakukan juga dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, yakni terkait dengan relevansi pembelajaran yang bisa dilakukan dengan proses eksperimen, yakni dengan inquiry tertulis. Penerapan selanjutnya yakni muncul adanya kolaborasi. Kolaborasi bisa dilakukan antar individu, baik dalam kelompok maupun antar kelompok, sehingga ini melatih gotong royong, kerjasama, penyatuan visi, penyatuan pikiran dalam setiap individu peserta didik. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah proses dari penilaian autentik yang dilakukan oleh peserta didik, yakni adalah presentasi siswa dalam upaya meningkatkan kecakapan komunikasi dan pola berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, yakni yang terakhir, yakni adalah munculnya metode-metode atau metode pembelajaran yang berbeda, yakni salah satunya adalah inquiry terbimbing yang telah saya lakukan. Dari hasil aksi yang saya lakukan, tentu saya akan melakukan refleksi bahwasanya ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian khusus. Yang pertama adalah beberapa siswa masih belum maksimal dalam mengeksplor potensinya, sehingga ini perlu usaha yang ekstra. Tentu saya juga memberikan pendekatan secara individual. Yang selanjutnya adalah beberapa siswa juga belum memberikan rasa memperbaikkan diri dalam pembelajarannya, sehingga ini perlu adanya edukasi khusus tentang makna pembelajaran. Pembelajaran itu adalah sepanjang hayat, jadi kebutuhan akan pembelajaran terhadap individu, siswa, atau peserta didik masing-masing. Kemudian poin yang terakhir terkait dengan aksi nyata saya dalam modul 1.1, yakni adalah umpan balik. Di sini ada umpan balik yang dilibatkan, yakni adalah dari guru dan siswa yang saya hadirkan. Yang pertama yakni adalah peserta dari umpan balik, yaitu adalah Pak Yermia Rendy Suryadinata yang selaku guru SMA Negeri 1 Semin, yang beliau menyampaikan bahwasanya pembelajaran memang
dibutuhkan akan keberpihakan peserta didik, sehingga beliau merasa sebagai rekan guru bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara memang perlu diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga akan memahaminya lebih baik dan bisa meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir yakni adalah umpan balik dari siswa, yakni siswa 11 F fase F4 dan F3, yakni adalah Putri Aura Erli. Perkenalkan, saya Putri Aura Erli dari kelas 11-3. Setelah Pak Denny menerapkan nilai-nilai filosofi KHD, saya merasa Pak Denny patut sebagai contoh teladan di SMA Negeri 1 Semin. Kami juga diajari nilai-nilai positif seperti kerjasama dalam sebuah tim, menghargai satu dengan yang lainnya, dan bekerja secara mandiri. Pembelajaran dengan Pak Denny juga membuat saya lebih paham karena pembelajarannya yang asik dan mudah sekali untuk dipahami. Selain itu, saya juga diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan berekspresi selama pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan aksi nyata saya pada modul 1.1. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah disempatkan untuk melihat aksi nyata saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.